대륙 횡단 실시. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Midnight Runners, film produksi Korea Selatan yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan dua orang sahabat yang tengah menjalani pendidikan sebagai polisi. Namun mereka terlibat dalam penyelamatan kasus penculikan wanita yang akan diambil seluruhnya untuk dijual. Oke, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan para lelaki yang akan berangkat menjalani pendidikan polisi. Sebelum berangkat, mereka berpisah dengan keluarga mereka. Kemudian diperlihatkan pula pria bernama Park Gi-hon dan Kang Hae-yeol yang juga sedang berpisah dengan orang tua mereka. Setelah itu, mereka dibawa ke Union Hall untuk dilakukan pemotongan rambut sebelum mereka masuk ke asrama. Dan di sanalah Ki-chon dan Hae-yeol bertemu dan saling menyapa. Setelah itu, mereka menuju ke asrama. Ki-chon sekamar dengan Jae-ho yang merupakan anak polisi dan ingin menjadi polisi seperti ayahnya. Tak lama mereka bercakap, alarm tiba-tiba berbunyi dan ketua memerintahkan semua kandidat untuk siap dengan seragam lengkap dan berkumpul di lapangan dalam waktu 3 menit dan jika terlambat akan diberi hukuman. Mereka pun berlari ke lapangan dan di sana dilakukan pelatihan fisik dan diawasi oleh senior mereka di kepolisian. Dan paginya mereka dibangunkan bahkan sebelum matahari terbit, lalu dilakukan pelatihan fisik lagi di sana. Selanjutnya mereka melakukan sarapan bersama. Ki-chon meminta menambahkan untuk porsi sosisnya, namun ya tentu saja tidak boleh. Akhirnya dia duduk di depan Hae-yeol, dan Hae-yeol ternyata tidak suka makan sosis. Ki-chon pun meminta sosisnya, dan dari sinilah mereka mulai sering menyapa. Selanjutnya mereka melakukan pengukuran badan dan melakukan pelatihan fisik. Dan juga tibalah di hari final pelatihan. Mereka harus mengikuti lomba lari ke Gunung Bubwa. Dan barang siapa yang bisa naik turun gunung dalam waktu 1 jam akan diterima di Akademi Kepolisian. Dan yang gagal akan ditolak karena dinilai kurang dalam kemampuan fisik. Mereka mulai berlari menaiki Gunung Bubwa, namun di tengah jalan Hae-yeol terkilir dan tidak bisa berlari. Dia meminta tolong ke kandidat yang lain, namun tak ada yang menolongnya. Hae-yeol sangat ingin diterima di akademi, hingga akhirnya Ki-chon datang. Awalnya Gi-hon tidak mau menolong, namun diiming-imingi daging sapi oleh Hae-yeol dan Ki-chon pun menggendong Hae-yeol. Kandidat yang lain sampai duluan dan hanya Gi-hon dan Hae-yeol yang terlambat. Para senior dan kandidat yang lain melihat Gi-hon menggendong Hae-yeol. Senior pun menanyakan apa yang terjadi dan Hae-yeol menjawab bahwa kakinya terkilir dan Gi-hon membantunya. Senior pun marah pada kandidat yang lain karena telah mengabaikan teman sekelas mereka yang terluka. Dan kandidat yang lain akhirnya diberi hukuman mendaki gunung lagi, kecuali Gi-hon dan Hae-yeol. Dan dari sinilah persahabatan mereka terbentuk. 의무실로 가. 됐다. 친하게 지내자. 그래? Selanjutnya, tibalah di hari para kandidat melakukan sumpah karena mereka sudah berhasil masuk ke Akademi Kepolisian. Dua tahun kemudian mereka menjalani pendidikan sebagai calon polisi. Mereka menjalani ujian tertulis dan mempelajari berbagai kasus dan cara menanganinya. Poin penting yang mereka pelajari adalah waktu bagi korban penculikan, karena kelangsungan hidup korban tergantung seiring berjalannya waktu, dan bagi korban wanita dewasa akan memasuki jam kritisnya setelah 7 jam korban itu diculik. Setelah pelajaran teori, mereka mempelajari teknik pertahanan diri. Semua murid menyaksikan dengan serius, dan mari kita lihat langsung ke tekniknya. 자, 그 다음 손.
Setelah selesai pelajaran, mereka berganti baju. Gihon menanyakan apa yang akan dilakukan Haeyeol saat Natal. Dan tiba-tiba Jaeho mendekat dan menunjukkan foto pacarnya. Namun saat Gihon menanyakan di mana dia memperoleh pacar, Jaeho tak mau memberitahunya. Akhirnya, Gijon menyerang Jaeho saat mereka latihan bela diri supaya tahu di mana dia bisa mendapatkan pacar. Dan akhirnya dia tahu yaitu klub Octagon. Gihon dan Haeyeol akhirnya meminta izin keluar untuk urusan asmara, dan mereka bergegas pergi ke klub. Sesampainya mereka di sana, mereka menunjukkan kartu identitas mereka, dan tiba-tiba ada seleb yang datang. Sifat norak mereka pun keluar. Mereka berdua berpisah dan mendekati beberapa perempuan, namun tak ada yang mau dengan mereka. Dan sekalinya ada yang tertarik pada Haeyeol, ternyata dia wanita yang sudah mempunyai pacar. Karena sudah putus asa, mereka akhirnya pergi. Di tengah jalan mereka melihat wanita berbaju pink. Mereka berpikir mungkin masih ada kesempatan. Mereka akhirnya mengikuti wanita itu. Mereka saling menunjuk untuk meminta nomor cewek itu. Namun ketika mereka sibuk main kertas gunting batu, wanita itu tiba-tiba dihampiri mobil dan dibawa orang yang tidak dikenal. Gijon dan Haeyeol berusaha mengejar mobil itu namun ketinggalan jejak. Gijon akhirnya menelpon 911 dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka ditanyai plat nomor mobil tersebut, namun plat mobil yang diucapkan Gijon tidak ada yang terdaftar, dan mereka disarankan untuk menunggu mobil patroli polisi dalam 10 menit. Namun Gijon akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi Gangnam dan melaporkan apa yang terjadi. Mereka bertemu unit pencarian orang hilang dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ternyata mereka sedang akan melakukan penyelidikan atas perintah khusus kepala polisi, dan pimpinan unit itu menyuruh mereka untuk menunggu. Haeyeol pun mengatakan bahwa jam kritis untuk korban wanita dewasa adalah 7 jam pertama dan harus segera diselidiki. Namun si penyelidik malah menjawab bahwa perintah kepala polisi lebih utama dan akhirnya dia berangkat. Dan jika mereka tetap menunggu penyelidik, maka mereka akan terlambat menyelamatkan wanita itu. Dan karena hanya mereka yang melihat, maka wanita itu tidak akan selamat jika mereka tidak menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka mengingat kembali apa yang diajarkan di sekolah, yaitu mengumpulkan 3 sumber untuk penyelidikan, yaitu kesaksian korban, bukti, dan TKP. Mereka akhirnya menuju ke tempat pertama wanita itu diculik. Sesampainya di sana, mereka melihat plastik hitam, dan ternyata isinya adalah topoki. Mereka akhirnya mengunjungi beberapa penjual topoki untuk mencari tahu tentang wanita itu. Beberapa penjual mengaku itu bukan topoki mereka. Akhirnya mereka bertemu penjual topoki itu, dan bertanya apakah si penjual kenal dengan gadis berjaket pink itu. Dan untungnya si penjual mengingat wanita itu. Penjual tidak mengenalnya, namun dia tahu tempat di mana wanita itu bekerja dan menunjukkan pada Gihon dan Haeyeol, dan ternyata dia bekerja di salon pembersih telinga. Dan itu ternyata bukan salon pembersih telinga biasa, namun salon plus-plus. Dan jika mereka ketahuan masuk ke sana, mereka pasti akan dikeluarkan dari akademi. Namun Haeyeol memutuskan masuk dan Gihon menunggu di luar. Dan saat Haeyeol masuk, dia bertemu dengan pemilik salon dan menanyakan tentang wanita itu. Namun dia disuruh masuk ke ruangan. Tak lama kemudian, wanita seksi datang dan melakukan aksinya untuk membersihkan telinga pelanggannya. Namun di tengah kenikmatan itu, Haeyeol berhasil sadar dan langsung menanyakan wanita itu. Dia menyebutkan ciri-cirinya dan diketahui wanita itu bernama Yunjung. Akhirnya Haeyeol meminta alamat di mana Yunjung tinggal. Sesampainya di tempat Yunjung, di sana ada laki-laki bernama Gunyung dan bertanya siapakah mereka. Gijon pun menjawab bahwa mereka dari Akademi Kepolisian dan mengatakan bahwa Yunjung telah diculik. Gunyung mengatakan dia akan membukakan pintu, namun ternyata dia malah kabur lewat pintu belakang rumahnya. Wanita yang ikut tinggal di sana pun memberitahu bahwa Gunyung kabur. Mereka akhirnya mengejarnya dan berhasil menemukan Gunyung. Terjadi perkelahian di antara mereka. Haeyeol mengeluarkan jurus yang sudah diajarkan, dan Gunyung kalah. Dia diborgol dan Haeyeol mengambil HP-nya. Dan di sana terdapat SMS bahwa Gunyung telah menjual Junyung ke pria bernama Gunho. Mereka mendesak Gunyung untuk memberitahu alamat Gunho. Mereka pun bergegas ke tempat Gunho berada. Mereka yakin bahwa ini adalah perdagangan manusia.
Di sisi lain, Yunjung disekap di sebuah ruangan. Si penculik datang dan menahannya, kemudian menyuntikkan sesuatu ke tubuh Yunjung dan memfoto kartu identitas Yunjung. Mereka akhirnya sampai di Derindong, tempat penculik itu berada. Ternyata di sana tempat berbahaya, bahkan polisi pun tidak berpatroli di sana. Mereka masuk ke sebuah kedai. Di sana banyak laki-laki berkumpul. Gijon pun meminta HP Gunyung yang tadi diminta, kemudian menelpon nomor Gunhu. Salah satu ponsel pria di sana berbunyi. Pria itu menelpon balik dan HP yang dipegang Gijon berbunyi. Para penculik itu langsung menghampiri Gijo dan Heol dan menanyakan Gunyung di mana. Mereka berdua tak menjawab. Para penculik pun menghajar mereka dan terjadilah perkelahian. Setelah para penculik terkapar, Gijo dan Heol menanyakan di mana Yunjung berada. Namun Gunhu tidak mau memberitahu. Hingga akhirnya Gijon harus menggunakan tusuk sate untuk menusuk pantat penculik itu supaya memberitahu di mana Yunjung berada. Mereka membawa Gunhu menuju tempat Yunjung berada. Heol pun masuk dan menemukan Yunjung dan perempuan lain di sana. Perempuan itu meminta tolong. Di luar, Gihon bertanya pada Gunhu apa yang dilakukan pada perempuan-perempuan itu. Dan ternyata mereka mengambil sel telur wanita itu untuk dijual. Namun keributan itu terdengar ke telinga preman yang lain. John dan Yeol pun masuk, melihat Yunjung sudah terkapar dan berdarah. Mereka membawa keluar Yunjung. Namun saat mereka keluar, para preman sudah menghadang mereka. Gijon membawa Yunjung ke dalam. Di luar, Yeol mau melawan para preman itu. Namun tetap saja akhirnya dia kalah dan dikeroyok preman itu. Dan tiba-tiba saat Yeol terbangun, mereka sudah digantung di sebuah ruangan dengan perut yang sudah digaris-garis. Yeol pun membangunkan John. John bangun dan berusaha melepaskan talinya, dan kemudian melepaskan Yeol. Mereka berdua kabur, namun saat mereka membuka pintu, ternyata para preman itu tengah tidur di sana. Mereka berusaha berjalan pelan, namun jam si John berbunyi dan membangunkan para penculik itu. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun akhirnya John dan Yeol menemukan mobil polisi hingga para penculik itu berhenti. Mereka berdua akhirnya melaporkannya ke polisi, namun polisi terus meminta KTP mereka yang jelas-jelas sudah hilang, dan membuat John emosi dan terjadi perdebatan di antara mereka. Mereka akhirnya menghubungi guru mereka, yaitu Profesor Yang, dan ternyata mereka malah ditahan di kantor polisi karena dituduh membuat laporan palsu. Akhirnya mereka dibebaskan karena Profesor Yang menjemput mereka. Mereka menceritakan pada Profesor apa yang terjadi. Mereka langsung ke tempat para wanita itu dikurung. Para penculik itu mengambil sel telur wanita untuk dijual pada pasangan yang tidak bisa mempunyai keturunan. Sesampainya mereka di gedung itu, para wanita sudah tidak ada. Menurut Profesor Yang, ini merupakan kasus yang tidak bisa ditangani oleh divisi patroli, dan Profesor Yang akan meminta bantuan pada unit investigasi region. Namun biasanya membutuhkan waktu 2 minggu karena banyak kasus juga yang harus diselesaikan. Gijon meminta untuk melakukan aksi sendiri karena mereka tidak tega jika harus membiarkan para wanita itu. Namun Profesor tidak membolehkan karena mereka masih pelajar. Yeol akhirnya meminta Profesor untuk mengecek nomor plat para penculik itu, dan akhirnya Profesor mau. Namun plat itu tidak terdaftar dan harus mengecek CCTV pusat dengan permintaan resmi. Akhirnya Profesor meminta kepada mereka untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan mereka. Di sekolah mereka minta tolong pada Jae-ho yang ayahnya seorang polisi, dan bertanya apakah ayahnya mempunyai teman yang bekerja di CCTV pusat, yaitu Medusa. Dan ternyata yang bekerja di CCTV adalah senior mereka. Akhirnya Yeol dan John meminta pada senior mereka untuk mencari tahu kemana mobil dengan plat itu berada. Dan di sekolah mereka berlatih dengan keras dan mempersiapkan diri untuk menyelamatkan para wanita itu. Mereka meminjam beberapa perlengkapan kepolisian dengan mengatasnamakan senior mereka supaya mereka mempunyai alat untuk melawan para penculik itu. Di sisi lain, para wanita itu masih disekap. Mereka dibawa ke klinik dan satu persatu dari mereka bersiap untuk diambil sel telurnya.
Senior pun menghubungi John dan mengatakan bahwa telah menemukan arah kemana mobil itu pergi. Mereka bergegas pergi menuju klinik itu, dan para wanita sudah mulai dibius untuk dilakukan operasi pengangkatan sel telur. 수술실이요? John dan Yol akhirnya tiba di klinik. Mereka bertemu dengan segerombolan preman di basement dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dengan bantuan alat yang mereka bawa, John dan Yol berhasil lolos. Mereka bergegas menuju ruang operasi klinik tersebut. 미안해. 기준아 이 개새끼야. 아, 골절상인 것 같아. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan si ketua penculik. Terjadilah perkelahian di sana. Namun akhirnya mereka lolos dan wanita-wanita itu berhasil diselamatkan dan para pelaku ditangkap oleh polisi. Namun John dan Yol harus dihukum untuk mengulang pendidikan 1 tahun lagi dan dihukum untuk kerja bakti selama 500 jam karena mereka sudah melakukan tindakan kekerasan pada preman itu dan telah melakukan investigasi sendiri, dan film pun selesai. Nah, begitulah alur cerita film dari Midnight Runners. Menurut kalian harus nggak sih seorang yang sudah melakukan hal besar bahkan menyelamatkan nyawa seorang namun harus dihukum? Komen ya, dan kira-kira film apa lagi yang seru untuk dibahas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 473시간 20분